To cloud server. Nah, oke, Bukan. sip, 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 sip. Baik ya, saya lanjut ya, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman sahabat semua, kita lihat ya, ini dari kabar bursa ya, UMR naik tapi gaji real menurun. Nah, ini tahun 2025, baru setahun yang lalu. Dan memang teman-teman terlihat seperti ini, kita lihat ya, yang gambar sebelah kiri, teman-teman. Ya, jadi kalau dilihat sih sebenarnya UMP-nya makin naik, tapi ternyata inflasinya jauh lebih tinggi. Terakhir adalah di poin minus 4,0. Sementara untuk Mbak, kenaikan UMP-nya di 3,5. Terlihat, Mbak Nis? katanya Karali kecil kurang kelihatan. Kenapa ya? Oh, ini kalau di sini sih kita udah pakai yang paling besarnya sih. Ring besar ya? Oke, oke. Iya, ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang sebelah kiri kelihatan sekali bahwa UMR naik tapi gaji real menurun. Kenapa? Iya, itu kondisinya, teman-teman, sahabat semua ya. Jadi bahwa memang inflasi sangat tinggi dan kita tahu sekali bagaimana untuk perkembangan sekarang kenaikan semua bahan pokok. Ini buat mak-mak tentu tahu ya sekarang berapa harga cabai rawit, berapa harga udang. Ya sangat-sangat berbeda lah ya. Jadi semuanya naik ya. Begitu juga gas. Gas juga baru naik ya teman-teman ya. Yang gas si hijau sekarang 36.000 ya variasi. Wah, harganya dari yang sebelumnya sekitar kisaran 25 28. Nah, ini juga ternyata lihat sebelah kanan teman-teman dan ini berdampak pada penurunan daya beli. Ya, jadi makin lama akhirnya terjadi penurunan daya beli dan sekarang berada di titik 1,91%. Jadi sangat turun ya. Kalau waktu tahun 2022, ketika kita mulai bangkit dari COVID, ini kelihatan naik ya 4,04%. Tetapi teman-teman sahabat semua saat ini 2025 dan 2026 juga tidak beda jauh nih Mbak Anies. Jadi ini benar-benar angkanya penurunan daya beli berdasarkan inflasi terlihat sangat jelas ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian fakta yang kedua, teman-teman sahabat semua, ini juga fakta yang membuat kita miris ya, teman-teman, kakak-kakak ya, bahwa ternyata sedikit sekali yang punya tabungan di hari tua. Oke, kalau kita mau jujur, teman-teman, kakak-kakak, nanti boleh silakan tulis di kolom komen. Saat ini, kakak-kakak usianya berapa? Tolong boleh tuliskan di kolom komen, teman-teman, kakak-kakak, usia kakak-kakak saat ini berapa? Dan kalau kita bicara di hari tua adalah di mana dalam kondisi kurang lebih kita sudah tidak seperti sekarang ya. Jadi usia ya di mana kita sudah mulai berkurang kemampuannya. Oke, ada yang usianya, oh tampilkan slide saja. Oh oke sebentar sebentar. How come ya? Pak Ne bisa bantu aku atau di aku ya? Maaf ya, sebentar. So participant and Ya lagi comment. diatur sama Pak Ne, silakan Mbak jalan aja. Sambil diatur sama Pak Ne dibantu. Oh, oke. Ya. Konten only. Ini saya Hmm. ketemu sudah konten Nah, only oke seperti oke. ini. Sip, Oke, mantap. siap. Mm-mm. Mantap. Kasih Mbak Mona. Sama-sama. Iya, sekarang di mana dia? Sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Oh, sebentar. Saya stop sharing dulu, maaf. Nanti saya akan share lagi. Sorry. Oke. Konten only, share. Oke, sekarang terlihat ya, teman-teman lebih jelas ya, mudah-mudahan ya. Betul Kak? Terlihat. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, ya usia teman-teman berapa? Yuk kita lihat dulu, saya cek dulu ya di kolom komen ya. Usia teman-teman sekarang berapa? 45, 44 jelita, jelang 5 tahun, 50 ya. 6 pakai 0. Nah, oke. Oke. Nah, teman-teman sahabat semua, saat katakanlah kita usianya 60 tahun. Ya, saat ini rata-rata katakan untuk atau katakan rata-rata kalau tadi ada 40-an, katakanlah usianya 45. Di mana kalau kita bicara tentang hari tua itu usia kita di angka let's say 55 lah teman-teman ya. 55. Nah, asumsikan kalau kita ini hidupnya insya Allah ya, Allah berikan kepada kita usia yang apa namanya usia yang berkah sampai katakan 75 tahun.
Berarti ada 20 tahun nih teman-teman. Di mana saat usia 55 kemampuan kita sudah tidak seperti pada saat usia kita di angka 30, 40 dan seterusnya. Betul ya? Maka ada 20 tahun di mana teman-teman sahabat semua ini adalah masa kita sudah tidak bisa menghasilkan uang secara maksimal, tetapi pada saat itu teman-teman ternyata pengeluaran kita bisa jadi lebih besar. Ya, kenapa kita lebih besar pengeluarannya? Dikarenakan teman-teman sahabat semua, pada saat itu asumsikan bahwa sudah mulai muncul nih penyakit-penyakit. Ya, sudah mulai muncul penyakit-penyakit teman-teman sahabat semua dan kemudian membutuhkan biaya yang cukup banyak. Walaupun sekarang juga ada katakan ada asuransi, ada BPJS ya, tetapi lebih kurang seperti itu. Nah, teman-teman, bayangkan kalau misalnya dalam sebulan ya, saat ini pengeluaran kita di angka katakanlah 10 juta ya, katakanlah 10 juta dan kemudian dengan adanya inflasi setiap tahun teman-teman ya itu oke sebentar. Nah, dengan inflasi setiap tahun katakan 2%. Ya, jadi rata-rata kalau begitu 10 juta kemudian dikalikan 1 tahun pertama berarti 12 120 juta. 120 juta dikalikan ada kesempatan tadi 20 tahun ya kita hidup katakan sampai 75 berarti 120 dikalikan 20 berarti ada 2,4 miliar dan dengan inflasi sekitar per tahun 2%, total berarti dalam 20 tahun katakanlah inflasinya 24%. 2,4 miliar ditambah 24%, lebih kurang kita membutuhkan uang sekitar 3 miliar. Teman-teman, pertanyaan sederhana saya, apakah teman-teman sekarang sudah punya uang buat yang usia 40-an? Sudah punya uang 3 miliar kah? Yang ini uang parkir yang tidak diganggu gugat. Silakan tulis di kolom komen, teman-teman. Bagi yang usia sekarang 40-an, apakah teman-teman sudah punya uang yang sampai di angka 3 miliar? Ya, ini dengan asumsi teman-teman masih agak sehat ya, karena kalau udah bicara tentang uang, kalau ketika sakit, waduh, subhanallah ya, apalagi CA, ya, cancer, jantung, stroke, dan sebagainya, ini benar-benar membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum ya, belum punya. Nah, ini teman-teman, betul ya. Ini adalah fenomena ya. Oh, usia sudah 59 gimana, Bu? Iya, Pak Gatot mudah-mudahan uang 3 miliarnya udah ada ya, Pak. Kalau belum ada nggak apa-apa, Pak. Kita dengarkan bersama ya. Insya Allah masih ada kesempatan ya, Pak Gatot ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi memang kenyataannya sedikit sekali yang punya tabungan di hari tua. Ini dana parkir loh yang tidak digunakan. Oke, ini sebagai renungan kita ya, sahabat ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, kemudian tentunya bisa jadi di antara kita ini ya, ada yang sudah mulai untuk coba-coba berbisnis. Nah, siapa nih yang udah pernah coba-coba bisnis? Tulis di kolom komen. Tapi kenapa? Kok mayoritas bisnis kok gagal? Ya, mayoritas kok gagal bisnisnya. Saya secara pribadi, teman-teman, sejak saya masih kuliah, saya udah berbisnis. Saya waktu itu sempat buka warung Indomie, warung kecil sempat, kemudian juga dulu karena lagi heboh game Atari itu juga saya punya. Kak Elisa ya pernah ya berbisnis ya, Kak Sri juga ya berbisnis ya. Kak Leli juga ya punya bisnis ya, tapi kok rata-rata. Alhamdulillah ya, wah sudah dari kuliah malah ya Kak Neni ya punya bisnis. Tapi kok ada yang bisnisnya rata-rata kok kurang berhasil ya. Kenapa ya? Ternyata bukan karena kurang modal, tapi salah arah. Dan teman-teman, ini juga saya rangkum dari berbagai hal bahwa ternyata kerja keras saja nggak cukup kalau kita bicara tentang bisnis. Apalagi kalau kita punya bisnis yang menghasilkan produk. Jadi bisnis kita dari yang membuat produk, kemudian mendistribusikan, kemudian memasarkan, kemudian promosi sendiri, itu ternyata sangat nggak mudah. Apalagi kalau kita bicara produk, produknya itu aja teman-teman. Tidak ada USP-nya, unique selling proposition-nya. Tidak ada keunggulannya yang sangat signifikan yang orang lain nggak punya. Tidak ada sebuah fitur yang sangat spesifik yang dicari orang. Nah, ini yang akhirnya membuat nggak bisa bertahan. Akhirnya karena produknya itu
aja banyak pilihan, akhirnya kita main di perang harga ya. Marginnya tipis banget. Nah, marginnya tipis banget dan kemudian teman-teman kita mengira orang akan membeli produk kita, padahal tidak semua orang perlu produk kita. Bisa jadi pada saat kita buat bisnis itu, kita nggak riset pasar dulu. Karena kalau bicara riset pasar, teman-teman sahabat semua, tentunya ini butuh uang yang besar ya, dan kita tidak punya dana untuk itu. Nah, ini ya, ini beberapa hal yang membuat akhirnya bisnis tidak berhasil. Nah, lanjut ya, teman-teman. Nah, teman-teman sahabat semua, ini juga ada beberapa kesalahan dalam bisnis bahwa sistem tidak dibangun. Sorry, ini tulisannya tidak, tapi jadi tidak. Ya, jadi sistemnya tidak dibangun. Nah, semua bergantung pada owner. Coba, saya pengen tahu ditulis di kolom komen. Benar nggak? Sekarang nih teman-teman yang masih punya bisnis tadi ada siapa saja? Tadi ada Kak Leli ya, salah satunya kalau saya nggak salah ya. Kak Leli, apakah saat ini bisnis kakak sudah punya sistem belum? Atau semua masih bergantung pada owner? Ya, atau teman-teman yang lain silakan dijawab ya. Karena banyak sekali teman-teman sahabat semua, ini kesalahan-kesalahan secara umum dalam bisnis yaitu kita belum punya sistem. Nggak ada SOP-nya dan semua sangat bergantung pada owner. Jadi, kalau ownernya lagi sakit atau ownernya lagi nggak bisa kemana-mana atau ownernya lagi mengerjakan hal yang lain, bisnisnya nggak jalan. Nah, Iya, ini betul, kesalahan Kak. secara umum ya, betul ya? Iya, Kesalahan betul, secara Kak. Iya. umum ya di dalam bisnis. Nah, dan kemudian yang berikutnya tidak scalable. Scalable artinya apa? Tidak bisa di apa ya, dikembangkan dengan sedemikian rupa dalam waktu yang cepat. Nah, ini jadi akhirnya bisnisnya ya segitu-segitu aja dan biasanya teman-teman sahabat semua akhirnya lambat laun jadi mati bisnisnya karena apa? Karena muncul pesaing baru, karena terjadi perubahan zaman di mana misalnya teknologi sekarang jadi nomor satu, karena sudah berbeda pendekatan, karena kebutuhan juga yang sudah berbeda, akhirnya terpaksa tutup. Ya, saya mengingat betul ya, salah satu ya Kak Leli ya, izin untuk saya menyampaikan. Jadi beliau punya sahabat yang punya tadinya franchise chicken yang cukup terkenal. Ini ada 9 bahkan outletnya kalau saya nggak salah. Dan teman-teman pada saat itu jadi yang menjalankan istrinya. Suaminya masih bekerja kantoran, tetapi kemudian kodarullah akhirnya 9 outlet dari apa namanya dari chickennya tadi, fried chickennya tadi yang terkenal itu akhirnya tutup teman-teman. Kita kebayang ya berapa itu ruginya dan saat ini mereka suami istri akhirnya bekerja berapa berjualan jualan gorengan di pinggir jalan. Subhanallah itu sampai seperti itu teman-teman. Nah ini adalah memang rata-rata ya kesalahan dalam bisnis karena bergantung pada owner, tidak SOP, tidak ada SOP dan tidak scalable. Termasuk juga nggak punya brand yang kuat. Nah, brand ini teman-teman, membangun brand itu luar biasa ya, panjang sekali perjalanannya. Kita masih ingat ya teman-teman, misalnya contoh ya, kalau ada tanda contreng. Nah, contreng kayak gitu, ada yang tahu nggak itu apa brand apa tuh? Contreng kayak tanda benar gitu. Ya, tanda contreng tanpa ada tulisan, tapi kita tahu itu brandnya adalah Nike. Dan dia membangun brand itu puluhan tahun dengan investasi yang sangat besar. Nah, rata-rata kita dalam membuat bisnis nggak ada brand. Akibatnya konsumennya nggak loyal, dia akan pindah ke yang lebih murah atau lebih viral. Sementara bicara tentang brand itu adalah bicara tentang persepsi, emosi, dan trust. Jadi teman-teman sangat bisa dipahami, ini hitungan waktu, akhirnya bisnis yang dibangun yang tadinya penuh dengan semangat, menggelontorkan lagi biaya ya, nggak jarang ya teman-teman ya, karena kita cinta sekali sama bisnis itu, kita gelontorkan lagi uang, kita keluarin lagi uang, tapi ternyata dia nggak bisa maksimal dan akhirnya terpaksa tutup dengan kerugian yang sangat-sangat besar. Seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman ya, kalau kita bicara tentang bisnis yang sustain kayak apa gitu ya. Ya, bisnis yang sustain itu adalah bisnis yang punya positioning yang jelas. Kalau kita bicara positioning, jelas dia misalnya ya, kita bicarakan tadi katakan contohnya adalah apa? Misalnya tadi Nike lah ya. Itu positioningnya adalah menjadi pilihan sepatu ya dan juga alat-alat apparel olahraga
yang ini high end, yang memang mengedepankan teknologi, kenyamanan, dan bahkan sangat memahami kebutuhan dari si pelanggannya. Makanya dibuat misalnya khusus yang buat lari beda, ya yang buat misalnya buat kegiatan sport lainnya berbeda dan seterusnya. Nah, sustain karena dia punya positioning yang jelas. Bisnis kita jangan-jangan selama ini nggak punya positioning yang jelas. Kemudian punya sistem, teman-teman, ini juga tadi SOP sistem, dan punya hubungan dengan pelanggan yang adaptif terhadap perubahan. Ingat sekali lagi, bicara tentang adaptif terhadap perubahan, ujung-ujungnya adalah bicara tentang uang. Karena teman-teman, biar bisa adaptif dengan perubahan, tentunya butuh ada namanya R&D, Research and Development. Itu butuh uang yang sangat besar, butuh investasi yang sangat-sangat besar. Yang mana kalau kita punya bisnis kita selama ini, jangankan kita bicara R&D ya, tapi bicara untuk supaya kita long lasting aja, tetap hidup aja bisnis kita, itu udah terengah-engah. That's why teman-teman akhirnya banyak yang mengalami kegagalan. Dan kalau kita bicara tentang kegagalan bisnis, teman-teman sahabat semua, ini ternyata dari 100, katakan ya, komposisinya dari 100 yang baru bisnisnya, ya itu di 5 tahun pertama saja teman-teman yang sudah gagal 5 tahun pertama sekitar 85%. Ini secara data. Kemudian lanjut lagi 10 tahun dari 100 ini yang gagal sampai ke 95%. Makanya teman-teman sahabat semua, semua rata-rata bisnis gulung tikar. Saya mengangkat jempol dan mengacungkan selamat buat teman-teman yang saat ini bisnisnya masih sustain. Tetapi teman-teman sahabat semua, jika kemudian sekarang saya sampaikan ada pilihan bisnis yang jauh lebih sustain, yang kemudian tidak perlu membutuhkan konsentrasi tinggi, bisa dikerjakan barengan dengan bisnis yang sebelumnya, atau bahkan buat teman-teman yang sekarang masih berada bekerja, baik itu di perusahaan swasta, BUMN, ataupun dimanapun, yang mana bisnis ini teman-teman, dia sudah punya sistem, dia sudah punya brand, kemudian dia sudah punya juga model bisnis yang sangat memungkinkan spread out dalam jangka waktu yang sangat cepat, dan uang yang terus-menerus mengalir kira-kira. Teman-teman mau nggak ya saya spill-spill? Tulis dulu dong di kolom komen sebelum lanjut. Mau nggak ya teman-teman ya? Walaupun sekarang teman-teman udah ada punya bisnis ya, terus kemudian ada bisnis nih yang akan saya tawarkan ya bisnisnya yang mau ya. Oke, yang lain, wah cuma Mbak Anis saja mau banget, mau, U-nya panjang ya. Oke, ya, wait ya, sabar, ini ujian, akan kita lanjut ya. Kita lihat dulu slide berikutnya, teman-teman. Maulah ya, tapi ya pada intinya. Saya emang paham betul nih, teman-teman yang hadir malam ini memang orangnya mauan. Oke, teman-teman, sahabat semua. Oh, oke. Sebelum ke situ, berarti sekarang saya stop dulu share screen-nya. Ini saya udah panjang lebar nih ngobrol kan, jadi saya stop dulu. Eh, udah stop belum ya? Oh, belum. Stop. Oke, nah balik lagi sekarang kita ngobrol lagi dengan, baru ngobrol nih sekarang dengan Mbak Anis. Mbak Anis, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Pagi. Ya. Iya. Nah, Mbak Anis, tadi benar ya, tadi kalau kita bicara yang tadi awal pembuka ya, bahwa ternyata bisnis seperti itu. Nah, saya mendengar Mbak Anis kan juga punya bisnis ya. Iya, betul, 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 Betul Memona. ya. Mm-mm. Iya. Gimana nih Mbak Anis? Kalau bisnisnya Mbak Anis bergerak di bidang apa sekarang? Bergerak di bidang konsultan SDM. Jadi kebanyakan sih best sellernya di bidang program training sih, Kakak Mona. Oh, oke. Sepertinya ini bisnis sudah berapa tahun nih berkembangnya? 2010 ya. Kalau suamiku pegang 2008, saya masuk 2010, berarti 16 tahun ya, 18 tahun. Oh, 16 tahun Ternyata ya. ternyata masih muda ya.
Iya, udah 16 tahun, delapan Soalnya belas nggak tahun. terasa. Iya, betul sekali. Tapi luar biasa ya, berarti masih bertahan itu udah saya mengacungkan jempol karena tadi saya katakan memang kalau secara data itu ya 5 tahun pertama aja 85% udah ambruk Iya, bisnis betul, gitu. betul. Artinya Iya, ini tentunya ya betul. ada unique selling proposition ya yang diberikan di bisnisnya Mbak Anis berarti. Iya, betul. Alhamdulillah, alhamdulillah seperti itu Kakak Mona. Iya, nah boleh cerita Mbak Anis setelah Mbak Anis menjalankan bisnis ini, apakah Mbak Anis merasa cukup dengan bisnis yang ada atau kemudian Mbak Anis ada kemudian kepikiran mau buat bisnis yang baru lagi atau mau menjalankan bisnis yang baru lagi gitu. Iya. Silakan. Oke, terima kasih Kakak Mona dan teman-teman semua ya. Izin sharing dari pengalaman ya. Kalau saya mungkin dari kisah nyata, tapi pasti teman-teman dari apa yang saya sharingkan ini, teman-teman akan jauh lebih bagus gitu ya. Jadi background saya dulu, Kak Mona, sebenarnya saya kan karyawan sejati ya. Itu sih yang pertama harus dilompatin untuk seorang pebisnis. Artinya karena memang orang tua saya kan kerja di BUMN. Dan saya begitu jadi karyawan juga di kepala itu maunya kerja sampai usia saya pensiun nanti 55. Nah, ternyata karena ada satu dan lain hal, suami kayaknya udah nggak memberikan izin lagi bekerja kan wanita terlalu rajin. Jadi terpaksa sih awalnya berhenti di usia 42 tahun, resign tapi sebenarnya pengen masuk lagi. Nah tadi teman-teman data dari Kamona ya dari hasil riset bahwa 85% sampai 95% bisnis itu berhenti itu benar. Karena pada saat itu, jadi ketika usia saya 42 banyak dari teman-teman saya tuh ya mungkin udah bosen juga kerja ya. Jadi akhirnya punya pengalaman kayak saya gitu. Bikin konsultan lah, bikin bisnis lah. Nah, setelah saya cek 90% itu kembali lagi bekerja. Jadi rata-rata nih gue balik lagi deh gitu. Karena kalau bekerja kan udah pasti income-nya. Saya jujur juga pengen balik lagi kerja tuh Kak Mona. Cuma kan tidak dikasih izin ya. Dan seorang perempuan kalau udah nggak dikasih izin sama suaminya, ngeyel ya jadinya kan nggak berkah. Jadi awalnya sih terpaksa. Seperti itu Kak Mona. Nah, Alhamdulillah berjalan ya. eh, Pokoknya pick up apa ya, pokoknya masa-masa kejayaan. Jadi kalau jadi pebisnis, kalau boleh saya sharing, yang pertama itu adalah nawaitunya sih yang harus dilurusin. Niatnya dulu apa? Kalau niatnya itu Bismillah ya dari pengalaman saya, nggak ngejar materi itu dipermudah sama yang di atas. Terus yang kedua yang paling teman-teman harus punya adalah mental. Jadi saya tuh udah sering mau nyerah di awal, karena kan bukan niat saya, tapi kan karena dilarang ya untuk kerja lagi, jadi mau nggak mau di situ tetap harus jalanin. Ya udah akhirnya tanya sama Allah, ya udah dipermudah. Nah kalau pertanyaan Mbak Mona tadi dijawabnya apakah pengen punya bisnis lagi, begitu kita berhasil melompat dari kuadran employee ke kuadran bisnis, ini yang paling krusial ya teman-teman. Melompat dari kuadran employee ke kuadran bisnis itu di 6 bulan pertama. Yaitu mungkin Kak Mona juga mengalami ya, teman-teman juga rata-rata yang punya bisnis mengalami. Karena kan income setiap bulan dilepas. Itu tuh kayak, kalau kata suami saya kayak berenang dan kayak mau tenggelam. Nah itu yang saya rasain juga. Karena kan tiap bulan nggak dapet gitu ya. Terus kita mantap makan tabungan. Nah tapi ya kalau pengalaman saya dengan keikhlasan bisnis itu jalan. Dan ketika bisnisnya sudah running, seorang pengusaha itu pastinya akan berpikir dari mana lagi income-nya. Karena selain mental, teman-teman pengusaha itu tanggung jawabnya jauh lebih banyak daripada seorang karyawan. Gitu. Gitu sih Kak Mona. Jadi niat untuk punya bisnis lain itu besar gitu ya. Karena kita nggak bisa mengandalkan kata kata orang kan nggak bisa mengandalkan dalam satu keranjang. Dan itu benar-benar kerasa. Jadi karena setelah ditanya sejak kapan, oh ya aku udah 16 tahun ya di bisnis ini, benar-benar kerasa kalau kita punya eh, side income, yang tadi income kedua itu. Benar-benar sangat-sangat membantu. Jadi pada saat kondisi, karena kalau teman-teman jadi pengusaha, ya teman-teman harus siap dapat uang yang berlipat-lipat. Termasuk teman-teman harus siap ketika menghadapi ujian. Pengusaha ketika nggak ada uang pun, ketika harus gajian, berikan THR, ya harus ada. Nah, itu ketika kita ada side income, itu sangat membantu banget. Gitu sih, Kak Mona. Iya, ini pengalaman dari Mbak Anis ya yang punya
own business ya, dan kemudian merasa bahwa wah ini kayaknya karena tadi tanggung jawab tadi ya, sehingga namanya bisnis kan ada up and down ya Mbak Anis ya, Hmm. apalagi kalau kita bicara kemarin COVID ya, di mana mungkin ya saya mendengar alhamdulillah waktu itu perusahaannya Mbak Anis malah justru sangat survive dan mendapatkan juga tidak disangka-sangka ya pendapatannya di saat COVID. Tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketika COVID kan akhirnya jadi akhirnya turun dengan drastis. Dan di situ pun Mbak Anies merasa bahwa perlu side income karena jangan pernah meletakkan satu telur pada jangan pernah meletakkan semua telur pada satu keranjang katanya. Kalau keranjangnya rusak, udah pecahlah semua telur itu. Jadi memang perlu ada income yang kedua. Dan rasa-rasanya juga buat teman-teman yang juga saat ini masih bekerja ya Mbak Anies ya, kita juga punya beberapa rekan ya yang juga saat ini masih bekerja, ya mereka berpikir juga sudah saatnya untuk membuka atau memiliki income kedua. Karena apalagi tadi kalau ngomongin tentang tabungan di saat masa tua, hitung-hitungan kita kalau misalnya dia setiap bulan aja pengeluaran 10 juta, berarti kalau dia sekarang usia 45 ya, dia butuh waktu ya untuk dari 55 sampai 75 menyiapkan uang itu adalah sekitar 3 miliar. Dan kalau usianya 45 menuju ke 55 masih ada waktu 10 tahun. Nah, 10 tahun ngebagi 3 miliar rasa-rasanya dapetin 3 miliar selama 10 tahun kalau dari gaji yang ada sekarang yang dia bekerja di perusahaan ya entah itu sebagai karyawan atau juga sebagai ya dengan level yang sudah berbeda-beda tapi rasa-rasanya sepertinya butuh income yang kedua. Begitu ya, Mbak Anis ya? Iya, Seperti betul, betul banget. Dan untuk butuh income kedua ya, saya boleh tanya ya, teman-teman di sini, karena ini biar bermanfaat ya, Kak Mona ya. Eh, ya. Teman-teman di sini yang sudah pernah mendapatkan miliaran, boleh tulis nggak? Saya gitu. Atau gini, saya sudah miliar, saya belum miliar gitu. Karena ini bagian ini, kalau tahu kuncinya jadi gampang banget nih. Iya, Ini saya mau kasih tahu miliaran dalam kuncinya. dalam jangka waktu bagaimana nih, Mbak Ya Anis? boleh sebulan, boleh setahun, pokoknya tuh udah pernah main di angka miliaran lah. Saya sudah, Oh, saya belum gitu aja jawabnya. Boleh nggak teman-teman? Biar saya mau kasih rahasia nih, gimana teman-teman bisa main di angka miliaran bahkan triliunan. Biar oke. bermanfaat. Kamu nah, ayo di apa? Di saya belum omset. Ya boleh keduanya, boleh omset, boleh profit. Iya, Karena silakan. saya sudah Pak Gatot. Oke. Sebagai oke, sebagai pengusaha sudah pernah main di angka belum? Belum. Belum. Iya, Berarti nanti Kamona lihat banyak omset saya sudah sebagai pengusaha. Oke. Kak Leli sih memang pengusaha dari lahir ya. Dia panitia. iya. Oke, jadi Mostly, eh, mostly kayaknya belum ya, mostly ya. Lebih banyak ya, belum, Mbak Anies. Yang oke. sudah ya ada Pak Gatot, ada Mbak Leli ya. Iya, yang lain rata-rata belum ya, yang menulis. Oke, ya kalau belum izin berbagi sharing ya, termasuk nanti kan Kamona akan sharing satu gimana sih ada income yang terus-menerus gitu, income kedua. Nah, sebelum sharing ke sana teman-teman, ketika kita berpindah kuadran misalnya dari employee ke pengusaha, itu kan kayak tadi saya ingetin berkali-kali karena itu bagian yang penting. Kan 90% teman saya kembali bekerja dan sekarang baru pada bingung kayak di usia pensiun baru mau ngapain. Nah, kalau saya kan tadi ya nggak diizinin. Jadi bagian itu penting. Kemudian yang kedua, kalau sebagai employee, misalnya tadi Pak Gatot pernah nembus miliaran. Tapi sebagai pengusaha untuk nembus miliaran itu, yaitu tadi pertama butuh niat ya. Niat yang kuat dalam arti kalau misalnya jadi ketika jadi karyawan, misalnya kita ngurusinnya untuk diri sendiri, keluarga orang tua, kemudian misalnya udah mulai ngurus berapa anak yatim misalnya ya contohnya. Nah, kalau pengen main angka miliaran itu memang wadahnya atau niatnya yang diperluas. Misalnya tadinya biasa Ya. main 10 anak yatim berarti diperluas 20 atau 30. Nah, itu yang ketiga ya yang sering saya ceritakan ya, teman-teman harus bersahabat dengan angka miliaran. Tadi kalau mayoritas itu belum di dalam bawah sadarnya tuh belum bersahabat gitu dengan angka miliaran. Kayak dulu saya Kamona waktu saya kerja jujur aja
gaji 1 tahun saya itu ya karena saya udah posisinya udah tinggi sih, tapi belum sampai miliaran. Gaji 1 tahun pada saat itu ya 2010. Kemudian saya itu di hypo talent, jadi talent yang kalau bisa jangan keluar gitu ya, dipertahankan. Eh, tapi saya belum pernah loh mendapatkan bonus tahunan itu, bahkan sampai di komunitasnya Kamona kan bonus tahunannya ada di angka 575 juta ya, ada di angka 1,5 miliar, ada di angka 3 miliar. Jujur, saya belum pernah dapat bonus tahunan ya di angka itu. Padahal saya karyawan yang dipertahankan. Nah, kalau mau nembus miliaran, teman-teman, wadahnya disiapin. Jadi, kepala kita nyaman dulu tuh dengan miliaran. Dulu saya kalau ada orang bicara miliar, saya selalu bilang ember. Maksudnya berapa M nih ember gitu. Terus saya pernah dikasih, tiba-tiba saya dikasih ruko di Duren 3, Mbak Eat itu tahu harga ruko di sana. Harganya tuh miliaran gitu ya. Jadi saya suka nanya sama om saya, ini bayarnya pakai daun ya? Nah, tapi setelah eh jadi saya jadi flashback ya. Di tahun itu pertama kali jadi pengusaha, saya tuh ikut kelasnya Pak Adi Gunawan. Ini saya baru baru kebuka sekarang dan sekarang saya kan belajar abundance. Nah, dulu saya mungkin di terapi dalam sebuah ruangan kelas, pindah kuadran saya dari employee ke karyawan itu ketika diminta pokoknya tuh sebetulnya kayak abundance juga lah ya, bersyukur, siap menerima keberlimpahan rezeki. Saya itu tiba-tiba kayak dapat hujan emas, Mbak. Banyak banget ketika saya memejamkan mata. Dan saya baru tahu sekarang ketika saya belajar abundance, klien saya itu kan dia bisnisnya bisnis emas kan. Jadi itu rahasia itu 15 tahun ketutup. Baru tahu sekarang. Jadi teman-teman eh bahwa miliar itu sangat mungkin gitu. Kenapa? Karena Allah itu rezekinya besar banget. Nah, saya jadi belajar dari Ibu Cici ya. Siapa di sini? Saya tanya deh. Siapa yang bisnisnya pengen menyentuh angka miliaran? Saya pengen tahu siapa saja yang pengen menyentuh angka miliaran. Baru pengen aja itu doanya. Ayo, boleh ditulis ya. Saya yang pengen. Selain Kak Ferza dari Sampang, Madura, siapa lagi? Oke, Kakak Mona, Kakak Wani, kakak, ya, ya, oke. Jadi kalau pengen menyentuh angka miliaran tuh gampang banget sih. Kalau dari pengalaman saya ya, ketika Wow. mindset saya terbuka teman-teman. Tapi jujur ketika jadi karyawan, tadi saya udah cerita ya. Bahkan orang yang dipertahankan pun dengan posisi yang tinggi belum pernah dapat bonus tahunan miliaran. Eh, yang pertama yaitu kita siap wadahnya. Nah, ada satu kunci rahasia, itu kalau kita bersyukur di atas rata-rata, Kak Muna. Oke. Jadi Seperti apa itu, Mbak bahasanya Nis? gampang diceritain ya, tapi dipraktekin jadi kayak gimana? Nah, kalau di dalam bahasa saya sih begini, teman-teman. Misalnya dulu saya karyawan, dilarang bekerja lagi. Terus saya jadi pengusaha, di awal-awal saya masih suka ngegrundel sih. Kenapa sih jadi saya selalu minta pengen balik lagi. Tapi ketika saya ikhlas melepaskan, jadi saya bersyukurlah dengan posisi sebagai pengusaha. Itu rezekinya malah ngejar-ngejar saya, Kamu. Tapi kalau saya masih ngegrundel, masih nyalain suami saya, kenapa nggak boleh kerja lagi? Itu tuh dapat rezekinya, bukan nggak dapat loh. Jadi itu Allah tuh maha baik gitu. Tapi ketika kita ya sudahlah, dilepasin lah. Udah emang nggak boleh jadi karyawan lagi. Udah terima posisi saat ini. Wah itu kayaknya hanya dalam waktu nggak lama sih langsung miliar sih proyeknya. Emang mindsetnya dulu yang harus dibenerin kalau dari pengalaman saya. Gitu. Jangan menyalahkan orang lain dah. Itu kuncinya sih kamu. Nah, bersyukur aja dengan apapun yang Allah berikan karena setiap orang kan beda-beda. Begitu sih kamu. Nah. Iya, ini untuk siap-siap mendapatkan uang miliaran tadi ya, Mbak Nis ya, di mana kita bicara tentang uang yang mengalir tiada henti. Berarti ternyata siapkan dulu wadahnya, yang tadi Mbak Aris katakan, Iya, yaitu bersyukur tadi ya, salah satunya ya. Yang kedua tentunya mental. Tadi Mbak Aris sempat menyampaikan yang tadi dari karyawan, kemudian pindah kuadran, menjalankan bisnis, ini berbeda sekali mentalnya. Kalau karyawan mental ya namanya tetap tentunya kita bersemangat bekerja, tetapi di situ kan ada kepastian. Setiap akhir bulan atau awal bulan pasti akan masuk ke rekening kita gitu ya, Mbak Anis. iya Tapi betul. ketika memutuskan untuk berbisnis itu juga mentalnya benar-benar harus diubah. Nah, Mbak Anis,
Di bisnis yang kedua, yang tadi Manis katakan, melihat bisnis pertama ini ada up and down ya, dan karena sebagai owner tentunya tadi punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di dalamnya, begitu ya. Sehingga akhirnya kan Mbak Anies memutuskan masuk kepada bisnis yang kedua. Nah, ini Mbak Anies memilih bisnis yang kedua itu apa pertimbangannya dan apa akhirnya bisnis yang kedua ini? Boleh, Oke. silakan. Iya, jadi bisnis kedua itu yang saya pilih jujur adalah bisnis kesehatan sih Kak Mona. Karena teman-teman lihat tidak ada rumah sakit yang bangkrut. Walaupun saya tidak berbisnis rumah sakit ya. Dan bisnis kesehatan itu seksi. Bisnis kedua yang seksi adalah pendidikan. Nah, konsultan saya kan di bidang pendidikan ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, top 5 penghasilan tertinggi itu ada di konsultan manajemen dan juga bisnis eh, network marketing gitu. Jadi bisnis kedua itu saya masuk ke dalam sebuah bisnis yang disebut network marketing. Dan saya harus kasih tahu lagi ini rahasianya kamu, Nak. Karena saya mengalami ya, dari employee menjadi pengusaha, 90% teman-teman saya balik lagi jadi employee. Saya sebetulnya mau balik lagi juga, tapi kan dilarang. Jadi yang menyelamatkan adalah suami saya. Jadi saya bersyukurnya makasih ya, waktu itu dilarang balik gitu ya. Karena saya jadinya terlatih nih jadi pengusaha sepanjang 16 tahun. Nah, dari usaha yang tadi katakanlah itu usaha dengan brand sendiri, modal sebetulnya lebih banyak modal pengalaman ya. Terus jadi eh, di net apa profesional networker ini, saya harus katakan dengan jujur bahwa mentalnya itu butuh 2 kali lebih kuat daripada mental jadi pengusaha, Mbak Mona. Jadi Oh, kenapa kenapa oke. eh, kenapa akhirnya orang menyerah juga di situ gitu? Karena itu ujiannya 2 kali lebih lipat. Karena kan saya adalah praktisi yang merasakan. Jadi pengusaha yang seperti saya di tahun 2010 aja, beberapa give up kan. 90% teman saya kembali dan sekarang dia baru mencari bisnisnya gitu. Di bisnis profesional networker, saya sebetulnya profesional trainer, profesional coach, hipnoterapi, saya psikolog. Jadi saya sebetulnya udah biasa dipanggil. Jadi saya tuh di bisnis saya tuh udah posisinya dipanggil gitu, udah ada klien langganan klien juga gitu. Sekarang untuk di profesional networker ini, karena saya cinta dengan kesehatan ya, itu benar-benar kenapa tadi saya mintanya bukan ibu. Karena kalau saya di konsultan itu klien saya panggil saya adalah ibu teman-teman. Karena saya kan harus mengkonsultanin. Tapi di sini saya harus turun gunung. Saya harus turun gunung. Kadang-kadang saya harus buka stand, ya. Kadang-kadang saya, misalnya saya punya flare informasi, saya harus berikan. Itu kalau saya ibu psikolog, ibu trainer, nggak mungkin, nggak mungkin saya mau gitu. Jadi ini mentalnya butuh ujian 2 kali lipat. Kenapa? Maksudnya kenapa ada orang-orang yang bertahan ya? Karena why-nya kuat itu aja sih, Kak. Oke, jadi berarti bisnis kedua dari Mbak Anies adalah di bagian networking marketing ya, atau Profit. kita biasa istilah jaringan ya, bermain Mm-mm. di jaringan begitu ya. Dan tadi Mm-mm. dikatakan bahwa ini mentalnya harus kuat banget gitu. Iya. Double dari pengusaha. Jadi kalau misalnya sekarang karyawan, Mbak Anies mau menjalankan bisnis yang jaringan ini berarti harus 4 kali lipat ya. Artinya kan Iya. kalau kita kepikir ya, dari karyawan ke punya bisnis sendiri kan 2 kali lipat. Dari yang punya bisnis sendiri, ternyata untuk bergerak di bidang jaringan ini mentalnya ya, tapi Iya. mentalnya nih yang kita bahas, mentalnya harus 4 kali lipat karena handicapnya dan challenge-nya yang lumayan besar ya. Tapi Iya. kalau kita bicara tentang penghasilannya gimana Mbak Anis? Wow, iya. Penghasilannya juga luar Iya. biasa. Memang saya tadi juga ngobrol sama Mbak Mona. Memang konsultan saya juga sudah besar, tapi itu kan corporate, teman-teman. Ini kalau saya main di network marketing, ini penghasilan pribadi loh. Dan kerennya kan network marketing yang saya pilih ini, suami punya penghasilan pribadi, saya punya penghasilan pribadi, bahkan anak saya yang baru nikah punya penghasilan pribadi. Yang konsultan itu kan penghasilan corporate, harus bayar pajak dan lain-lain lah ya. Pajak pun keren kan, kalau profitnya besar tuh pajak kita bisa sampai 50% loh. Ya, tapi kalau di sini kita udah bersih. eh, saya suka melihat ini, kenapa kadang-kadang aku lebih senang informal gitu ya. Kenapa aku minta dipanggilnya Mbak? Karena ya aku harus turun gunung gitu. Beda kalau di konsultan, ya orang udah manggil saya. Sekarang ya itulah menurunkan ego itu yang paling penting sih selain mental. Nah, ini sekalian tipsnya. Mungkin teman-teman yang sudah beberapa kan mungkin baru pertama kali atau belum pernah gitu. Tapi percayalah di bisnis yang saya pilih ini ya teman-teman itu
adalah perusahaan yang merupakan pembayar bonus tertinggi. Satu hari, Kamona, 119 miliar sampai 130 miliar. Saya bukan orang yang mungkin Kamona tahu ya, aku ini sebenarnya bahkan di perusahaanku aja aku nggak pernah lihat laporan keuangan. Saya udah serahkan aja itu direktur keuangan saya tuh Allah gitu ya. Saya kan orang psikologi ya, jadi lebih seneng mainnya tuh people gitu. eh tapi tetap aja ini keren gitu karena setiap hari kamu nah penghasilannya tuh bisa setiap hari gitu jauh lebih besar gitu dan menyentuh angka miliaran itu gampang sih kamu nah. Alhamdulillah sih di awal-awal tuh aku udah ke angka 3 miliar sih kamu nah. Wow, 3 miliar dan itu keuntungan pribadi bersih ya. Mm-mm. Berarti Pajak kalau udah dibayarin. berarti tadi kalau kita bicara udah punya uang 3 miliar belum buat masa tuanya udah berarti. Pantesan tenang-tenang aja ya. Oke, menarik nih ya Mbak Anies. Jadi kalau kita bicara tadi diingatkan mental harus siap 4 kali lipat kalau yang tadinya bekerja ya untuk masuk ke dalam bisnis yang kita bicara network ya, networking bisnis. Tetapi ternyata pendapatannya juga luar biasa ya. Bahkan kalau berarti kita compare, kita bandingkan dengan katakanlah ya gaji seorang karyawan. Di mana biasanya kan kenaikan gaji biasanya ya Mbak Anies ya per tahun itu let's say 5% atau 10% gitu ya. Tapi sejak tahun 2020 nih yang kita ketahui juga banyak sekali terjadi akhirnya layoff. Akhirnya banyak juga perusahaan yang bahkan dia pemotongan gaji pada saat tahun 2020 sampai 2022, betul ya. Baru mulai agak coba rebound lagi 2023, tapi kemudian kemarin dari akhir 2025 sampai sekarang 2026 mungkin stuck lagi gitu ya. Nah, sementara tadi Mbak Anies mengatakan sudah 3 miliar, ini berarti berapa total tahun Mbak Anies menjalankan bisnis di bidang network ini? Ini biar kita dapat gambaran nih, guys. Total menjalankan bisnis ini kak Iya, 6 tahun loh. Padahal 2 tahun itu aku serius sih, belum terlalu serius sih di 2 tahun pertama. Karena 2 tahun pertama saya masih jalanin konsultan saya, gitu Kak. Udah 6 tahun sih Kak, gitu. 6 tahun dengan catatan 2 tahun pertama tidak terlalu serius karena konsultannya Ya tidak lagi tahun sedang, serius juga, itu udah dapat 3 miliar Kak. Masya Allah. Baik, berarti ini deserve untuk diperjuangkan lah ya. Iya. Sangat, Sangat-sangat. sangat, sangat. Makanya teman-teman saya cuma pengen menggarisbawahi, misalnya kalau yang sudah bergabung bersama kami ya, terus lagi down itu biasa banget gitu. Biasa, maksudnya saya juga mengalami asal kita itu niatnya baik, ya makanya tuh wadahnya harus diperluas. Why-nya buat apa? Teman-teman cari sendiri. Itu nanti kayak apa ya? Kayak ya biasa aja gimana sih? Kayak bumbu aja gitu, bumbu aja, nggak drama, nggak drama gitu, biasa aja. Karena iya jangan Iya, iya, drama, iya. jangan drama. Ibaratnya kalau di kantor mungkin ya, kalau kita dulu masih bekerja ya, ibaratnya ini ya namanya juga target yang harus tercapai misalnya dengan segala usaha gitu ya. Kemudian tentunya ada tekanan-tekanan ya kalau kita bekerja kantoran. Kalau kita bekerja atau kita punya bisnis sebelumnya, berarti kan ini juga malah lebih beratnya adalah karena semua berada di pundak kita kan. Termasuk juga tentunya ada investasi dan sebagainya gitu. Sementara kalau sekarang, nah ini yang menarik nih, kita bahas lebih lanjut nih. Pilihannya Mbak Anies kemudian memilih bisnisnya networking itu apa tuh? Kalau saya ketahui, kalau saya lihat selintas ya, memang kan banyak kelebihannya ya. Di antaranya kalau kita bicara tentang modal ya, ini tidak sebesar modal kalau kita punya bisnis yang tadi misalnya contoh temennya Mbak Lely ya, yang punya 9 outlet apa namanya fried chicken. Waduh, kebayang gitu. Kalau satu outlet katakanlah 50 juta kali 9 udah berapa gitu ya. Kalau 50 juta, kalau misalnya 100 juta udah kali 9 udah hampir 1 miliar gitu ya. Nah ini kalau kita bicara tentang network, kalau saya nggak salah ya, modal nggak harus segitu besar ya, betul nggak, Mbak Anies? Iya, pertama dari modal ya. Kenapa saya pilih? Pertama, jujur sih kalau saya harus cerita apa adanya ya. Saya pertama bukan dari modal, tapi dari produk teman-teman. Jadi saya ini orang yang pecinta kesehatan. Terus teman-teman semua di sini tadi ada usia 41, usia berapa gitu ya. Kayak nggak ada usia 20-an kan tadi kamu nah.
Semakin kita bertambah usia, kita kan harus lebih memaintain nih kesehatan kita karena itu yang bisa dikerjakan oleh kita sebagai hamba. Ya, jadi kalau saya tuh merawat kesehatan itu sebagai rasa syukur. Karena kan Allah sudah kasih nih badan gitu. Jadi gimana sih pola makannya, pola pikir, olahraganya. Nah, produk kesehatan yang saya minum ini adalah dari riset saya ya, karena saya bisnisnya memang selalu di bidang kesehatan, Mbak Mona, kalau di bisnis yang kedua. Jadi ini tuh udah paling keren. Jadi tuh yang alasan utama bukan dari modal, karena produknya keren. Itu alhamdulillah di usia saat ini ya, di mana mungkin banyak teman saya yang udah pensiun, saya masih bisa melayani klien-klien saya dan peserta training saya ini usianya 20-an. Artinya mereka masih lari-lari, saya bisa lari-lari di ruang training saya gitu dengan produk ini. Kedua adalah selain pertama adalah produknya yang keren gitu ya. Karena kalau dari Jepang apalagi ada paten gitu. Saya udah bandingin Mbak Mona karena kan udah lama ya. Saya kan udah 20 tahun menggunakan berbagai macam produk kesehatan. Ada yang dari Amerika, ada dari Amerika aja dua lah ya, yang top brand. Ini produk yang dari Jepang aja dua. Ini yang kedua. Jadi ini produk yang paling keren. Karena kan tubuh saya sudah merasakan jadi bisa membedakan. Jadi itu sih yang bikin saya cinta pertama dari produknya. Kemudian yang kedua adalah income-nya. Kamu nah balik lagi. Yang tadinya dicuekin, ternyata income-nya harian gitu ya. Jadi pada saat pandemi kalau saya misalnya sharing, ada seorang ibu-ibu yang bingung belanjanya dari mana. Di sini belanja setiap hari bisa tiga, maksudnya pendapatannya bisa 300.000 paling kecil. Atau kalau lagi ada promo bisa 275. Nanti yang udah masuk namanya promo Ruby. Itu paling kecil. Itu sangat membantu banget pada saat itu saya belum serius. Ibu-ibu tuh bisa belanja kan. 300.000 mungkin bisa berapa hari gitu. Jadi ini bisnisnya berarti dari income ya. Dan saya lihat juga ownernya ini tuh eh, apa namanya apa sih raja sedekah, hobinya sedekah banget sih, itu ngeklik banget dengan perusahaan saya atau dengan saya belum seperti beliau ya, terus kemudian menyatakan bahwa network marketing ini komisarisnya Tuhan. Nah saya bikin konsultan saya dari awal udah bilang komisarisnya Allah, itu kan ngeklik Kak. Kemudian ya kalau saya kalau beliau raja sedekah, kalau saya lagi belajar lah ya, belum sampai sedahsyat beliau. Kemudian yang berikutnya yang paling keren nih, saya mau kasih tahu rahasianya Kak. Kalau tadi dari mentalnya lebih kuat, tapi ada satu rahasia yang asik adalah tentang trip Kak. Yang nggak pernah bisa dikalahkan dari saya ketika jadi karyawan, saya jadi pengusaha, sama saat ini. Ya, saya mau kasih tahu ya, kalau saya jadi employee dulu untuk libur itu, saya waktu itu dapat sih liburan dari perusahaan network marketing yang ditekuni suami saya. Tapi kan harus bayar pesawat, harus bayar hotel, dan itu untuk cari cuti itu nggak mudah teman-teman. Jadi saya cuti sampai nggak berani cuti umroh, cuti haji aja waktu itu beraninya, karena itu juga 40 hari lebih, masuk udah bingung kan mau ngerjain apa. Kemudian kalau di trip sebagai saya pengusaha Kak Mona, bisnis saya ini hanya bisa mengizinkan saya jalan-jalan itu di akhir Desember sama Januari. Karena di saat itu klien lagi istirahat kan, corporate. Corporate kan nggak mudah istirahat. Dan yang namanya konsultan, begitu dipanggil jadi trainer, lo mau lagi liburan kan lo harus balik. Nggak mau tahu mereka gitu. Karena ya kadang-kadang kita bisa nego ya. Kan kadang-kadang orang memang bisa membeli sistem gitu ya kalau di dalam training, tapi tetap sih personal brand itu lebih kuat. Saya maunya trainer itu. Ya kamu harus balik lah. Kalau nggak kadang-kadang mereka ngambek. Tapi di perusahaan ini kamu nah kita bisa liburan setahun 4 kali. Nah itu saya belum pernah dapetin tuh. Dan di kala liburan bonus bisa masuk. Nah kalau saya jadi trainer kan ya trainer-trainer saya yang lain bisa sih ngajar gitu ya. Kayak nanti tanggal 26 saya ke Makassar, bisnis training saya tetap jalan gitu ya. Tapi kan saya udah siapin seminggu, saya udah siapin lah. Intinya saya masih sambil mikir gitu di Makassar. Tapi kalau di sini teman-teman setahun 4 kali bisa liburan. eh nah, saya mau kasih tahu rahasia lagi. Di bisnis konsultan itu, kamu, nah, hitung-hitungannya tuh sangat gampang. Marketing, trainer, perusahaan. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ya, aku ngerasa ketika aku liburan, maaf banget. Itu orang yang sirik. Wah, ini dari keuntungan ini nih. Jadi saya suka nggak enak gitu loh. Makanya saya dari saat itu udah bilang pas saya ke Inggris, kita harus punya bisnis lain. Tapi kalau sekarang kita mau liburan setahun 4 kali, ya memang dari bisnisnya juga liburan kok.
Nah, itu yang tidak didapetin. Teman-teman harus pertimbangkan nih yang apa yang akan disering oleh Mbak Mona. Mana ada bisnis bisa liburan di luar negeri, uangnya masih bisa masuk harian. Terima kasih Kak Mona. Terima Iming-imingnya kasih. itu deh. Luar biasa ya Mbak Anis ya. Jadi yang saya catat ya, kalau Mbak Anis tadi justru awalnya dari produk. Dan proven ya, produk ini mengingatkan tadi yang di awal tadi kita bicara tentang eh, oh Kak Rali, apalagi pejuang kanker ya Kak, luar biasa. Iya. Thank you ya Kak Rali. Ini Kak Rali adalah seorang pejuang kanker dan untuk produk tentunya sangat-sangat concern ya. Karena ya true by produk ya, ini alhamdulillah kemudian terbantukan ya proses penyembuhan dari penyakit yang Kak Rali alami alhamdulillah juga dipercepat, dipermudah dan sekarang beliau juga ya Kak Rali sendiri juga udah semakin sehat. Plus tadi jalan-jalan ke luar negeri udah kemana-mana. Berarti ini Mbak Anies sudah keliling negara apa aja nih dengan bisnisnya Mbak Anies ini? Kayaknya saya sampai nggak inget ya. Pokoknya banyak banget deh Kak Mona. Termasuk juga Jepang ya. Jadi mungkin kayak udah 9 atau 10 negara. Karena kadang-kadang kan di satu trip kita ke 3 negara, jadi udah jumlah aja. Yang paling jelas sih Oh, Jepang ya. Jadi Jepang itu bisa melihat perusahaan ini, bisa melihat pabrik dari perusahaan ini, dan itu sudah usianya 50 tahun lebih, lebih tua dari usia teman-teman. Dan saya tuh yang nggak pernah lupa, ketika saya ke perusahaan di sana, selain bersih banget, owner dari perusahaan network marketing yang saya pilih ini teman-teman, ketika kami masuk ke pabrik, kebayang nggak ownernya yang tadi kata Mbak Muna semuanya tergantung owner. Ownernya itu mempersiapkan sandal-sandal kita. Jadi kan kita lepas sepatu, begitu masuk ke dalam pabrik, jadi dia kayak orang Jepang di bawah, kita yang di atas. Jadi kita tinggal pakai sendalnya. Itu kayaknya nggak mudah deh kita ketemu owner yang sudah tadi komisarisnya Tuhan, beliau Raja Sedekah ya. Itu udah ngeklik dengan saya, ditambah memang humble-nya tuh nggak dibikin-bikin, emang humble banget. Saya belum pernah ketemu sih yang memakaikan sandal kepada, anggap aja kita eh, apa tim salesnya ya, canvassingnya gitu. wow, luar biasa ya. Mbak Anies, yang saya tahu ya, kalau bicara tentang networking ya, atau kalau kita sederhananya sebutnya MLM ya. Mohon izin ya, ini tolong diluruskan kalau saya salah dalam punya pandangan. Tapi rata-rata yang saya tahu ya, apalagi kalau trip, itu kan nggak mudah dapetnya ya. Karena ya pastinya perusahaan kan jadi ngeluarin duit banyak nih kalau begitu mudah tadi bahkan setahun sampai 4 kali dan semua ternyata all in ya tidak ada yang keluar dari saku kita sendiri ketika ketika kita pergi ke luar negeri dapat trip tersebut ya. Nah sementara yang saya tahu kan biasanya nggak mudah dapetin trip itu ya segala cara lah ya. Maksudnya apa namanya tentunya tadi pertimbangan perusahaan kan butuh keluar uang banyak. Nah, terus yang kedua juga ini memang banyak ya katakan orang yang berhasil di bisnis networking ini, tapi banyak yang gagal karena dia punya target-target tertentu, yang mana kalau targetnya nggak tercapai, maka dia mulai dari nol lagi tuh, Mbak Anies. Dan ini membuat banyak orang frustasi gitu ya. Ini sama nggak ya beberapa tadi yang saya sampaikan? Di luar dari saya secara pribadi sangat happy banget tadi mendengarkan, sangat humble ya tadi si ownernya sendiri ya yang turun tangan dan mengatakan komisaris adalah Tuhan. Kita merasa jadi nyaman, artinya ketika beliau mengatakan komisarisnya Tuhan, paling tidak sistem yang dibangun mudah-mudahan sistem yang bagus, tidak merugikan orang-orang yang biasanya di bagian bawah gitu ya. Dan kemudian tepat, artinya juga tidak menyalahi, artinya misalnya pembayaran bonusnya tepat, kemudian juga pendampingannya juga dilakukan gitu ya. Tadi saya pikirnya saya gitu ya, ketika Mbak Anies mengatakan tadi ownernya taat pada Tuhan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, boleh cerita lebih detail lagi tadi tentang trip, bagaimana, apakah memang banyak orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa dapat trip, terus kemudian tadi bicara tentang apa namanya, bicara tentang target, apakah di sini ada target, karena banyak akhirnya orang keluar dari sebuah networking karena target sangat tinggi dan kalau kita nggak achieve kita mulai lagi dari nol nih kan ini membuat frustasi gitu. Nah kalau di MLM atau networking yang Mbak Anies sekarang ada itu seperti apa metodenya, sistemnya? Iya, baik. Terima kasih Kak Mona. Jadi untuk trip teman-teman itu
Memang yang dihitung adalah dari penjualan pribadi. Saya juga sebenarnya itu bukan orang sales ya, kan saya tadi backgroundnya lebih ke SDM, artinya non sales lah. Tapi alhamdulillah selalu achievable. Nggak sampai secanggih Karali sih. Jadi kita pun harus apa adanya ya. Karali dengan cerita cancer survivornya, wah itu negaranya lebih banyak dari saya. Tapi artinya di sini tuh pemula kayak saya dan Kak Rali itu kan sama-sama pemula ya. Itu achievable gitu loh, kamu. Nah, terus belum lagi Kawani yang dari bisnis insurance juga menyatakan begitu. Belum lagi pengalaman saya dinaikin hotelnya dari harusnya hotel bintang 4 naik ke hotel bintang 5 itu udah berkali-kali. Itu ya. Kemudian saya kan dapat Jepang ya teman-teman pada saat pandemi. Sebetulnya udah hampir mau berangkat tiba-tiba nggak jadi. Nah, itu ketika pandeminya sudah selesai dan kita harus berangkat, itu si travelnya ini tuh tidak bertanggung jawab. Tutup atau gimana saya nggak tahu lah ya. Jadi sementara ownernya tuh sudah bayar semua, saya tuh tinggal jalan. Yang dilakukan adalah beliau cari travel baru dan dibayar ulang. Jadi saya berangkat aja gitu. Nah ini kan yang saya lihat sendiri. Belum lagi kalau nanti teman-teman tanya kepada IO-IO travel yang bekerja sama dengan perusahaan yang kami pilih. Mereka tuh selalu bilang, belum pernah ya menemukan perusahaan yang seroyal ini, kemudian mencari hotelnya bagus gitu, termasuk juga Kawani, makan malamnya di hotel, artinya biayanya tinggi loh ya. Kemudian pernah di kapal pesiar ya, Kamona juga, itu bisa dibilang 80% yang terakhir itu isinya kapal pesiar yang ribuan itu isinya dari tempat komunitas kita gitu kamu. Nah, jadi kalau dari trip ya alhamdulillah lah ya. Itu memang benar-benar kadang kalau kita udah sering-sering kan juga jujur aja kayak biasa, tapi ini benar-benar harus disyukuri teman-teman. Karena di tempat lain itu selain tidak achievable harus bayar sendiri tadi pesawat, hotelnya dan itu mereka itu udah bahagia banget itu udah bisa loncat-loncat gitu. Nah, kita kan dikasih ini yang seperti itu sih. Kemudian kalau tentang nggak mulai dari nol juga itu kerennya. Jadi kayak saya ini tabungannya untuk jadi top level ya atau top rank lah. Di sini namanya Busido. Mungkin di tempat lain ada yang diamond atau presiden tim kan itu tergantung istilah ya. Itu mungkin saya udah punya tabungan 6 tahun gitu. Kamu nah artinya tuh di sana ada angka puluhan miliar yang tidak akan hilang. Oh, jadi kalaupun misalnya dalam periode tertentu ya itu belum achieve atau dalam setiap bulan tidak achieve terhadap target itu tidak dimulai dari nol lagi ya Mbak Iya, Anis ya. iya. Karena ada perusahaan lain yang disebut bonus pairingnya tuh per hari kalau nggak pairing hilang. Tapi di sini Betul, bertahun-tahun nggak betul. akan hilang. Makanya saya punya tabungan 6 tahun melipatnya jadi Busido gitu ya namanya ya. Harus ngejar seperti itu artinya tabungannya banyak itu di jaringan sebelah itu. Artinya kalau misalnya dia terus menjalankan bisnis ini, ya cepat atau lambat berarti dia akan mencapai pada titik puncak karena Iya, tadi tabungannya betul. tidak pernah hilang, begitu Iya ya? betul Kak. Jadi di situ ya karena dibuat oleh seorang praktisi. Jadi sistem marketingnya ini dibuat oleh eh, praktisi network marketing gitu. Kemudian kalau di tempat lain tuh rata-rata kan sistemnya ini dibuat oleh eh, ownernya. Kalau ini kan dibuat oleh manajemen yang dipilih gitu. Itu sih Kamona. Wow, keren banget ya, luar biasa. Nah, Kak Anies, kalau kita bicara tentang modal, ini kan juga berarti bisnis berarti butuh modal dong. Boleh di-spill ya, buat teman-teman nih yang sekarang mulai berpikir bahwa wah kayaknya seru juga mulai membangun bisnis kedua supaya nanti ya di masa tuanya tidak lagi yang kepayahan, tidak ada tabungan sama sekali. Nah, untuk modalnya sendiri seperti apa Mbak Anies kisarannya? Ya, kalau untuk modal ini relatif murah ya teman-teman. Di angka 3.750.000 itu teman-teman sudah bisa punya. Saya suka sampaikan kepada prospek saya itu punya toko online. Jadi teman-teman di angka 3.750 itu bisa ada opportunity untuk dapat trip, bisa ada opportunity untuk dapat income harian. Nah di sini income-nya pun ada empat kamu nak.
Pertama adalah income harian, kemudian ada income bulanan, ya, ada income tahunan, ditambah income jalan-jalan. Jadi dengan modal yang hanya 3.750.000 ya. Kalau saya suka katakan 3.750.000 itu bedanya gini, kalau teman-teman misalnya beli suatu produk yang keren ya, katakanlah kan kita sebenarnya nggak boleh nyebut merek ya. Misalnya beli ayam yang terkenal lah ya, harganya 3.750.000. Misalnya ketika hari Jumat teman-teman mau sedekah Jumat 3.750.000 teman-teman sedekahin, tapi setelah itu teman-teman nggak boleh jualan ayam terkenal itu. Tapi di sini teman-teman beli 3.750.000, setengahnya misalnya dua box kan itu mau disedekahin, setengahnya diminum sendiri. Setelah itu teman-teman boleh jualan produk ini atau boleh jualan ayam ini dengan hanya modal 3.750.000. Nah itu saya suka bilang cara berbisnis naik sepeda. Kalau mau cepet, ini investasinya Kak Mona masih di bawah. Kan sekarang banyak orang-orang pensiun tuh bisnisnya memilih warteg ya. Warteg tuh ada beberapa lah ya. Warteg Warteg Bahari itu 200 juta kurang lebih ya. Belum lagi tempatnya dan lain-lain tuh bisa sampai menyentuh miliar. Di sini kalau mau lebih cepat namanya tuh sistem Ferrari itu modalnya hanya 30 juta. Jauh-jauh di bawah warteg atau misalnya mau franchise kopi atau misalnya orang beberapa teman saya beli Indomaret gitu ya atau franchise Indomaret atau Alfa. Di sini cuma 30 juta kamu nah. Tapi income-nya itu bisa miliaran dan ini memang terbukti gitu ya. Wow, kecil sekali ya. Iya, Ya, sangat kecil kecil kalau sekali dari ya. modal. Cuman cuma seperti itu ya. Modalnya tiga Mm-mm. juta 750. Kalau dilihat sekarang anak-anak zaman sekarang juga sepatu harganya 3 jutaan tuh kan. Iya, betul. Ya, sepatu 3 jutaan. Terus kalau mau makan yang agak heboh gitu ya, ngundang teman-temannya ya bisa jadi udah 3 jutaan sendiri ya. Sementara ini bisa menjadi sebagai modal dari sebuah bisnis yang akhirnya potensi pendapatannya Kak Anies tadi 6 tahun sudah lebih dari 3 miliar ya. Dengan modal yang tadi cuma segitu tadi ya Kak ya. Itu di awal awal tahun sih 3 miliar itu. Berarti kalau sekarang kalau dihitung ya udah lebih Oh, lagi. Iya kan my aku udah God, 6 Masya tahun. Allah, Masya Allah, Itu luar saya belum biasa. serius 2 tahun belum serius aja. Ya saya cuma lihat suami saya bisa bikin kafe yang keluarnya itu. Saya dari situ aja sih. Udah lebih Masya lah, udah Allah, miliaran. Masya Allah, luar biasa. Ini nggak compare banget ya. 3.750 potensinya bisa miliaran. Artinya tadi bahkan kalau yang paling besar pun hanya 30 jutaan gitu ya, Anies, Iya, Mbak Anies betul. ya. Betul. Itu bisa menghasilkan miliaran berarti bahkan ada yang dapat puluhan miliar nggak sih? Teman-temannya Mbak Anies ada nggak sudah Oh, dapat di ada atas 10 Kak. miliar? Ada, justru yang itu tadi kamu nah teman-teman semua saya harus jujur ya 2 tahun pertama tuh nggak terlalu serius. Saya cuma suka produknya, tapi saya jalanin gitu ya karena kan saya lagi pegang project di konsultan saya dan corporate ini kan harus dipegangin gitu ya. Nah itu tadi kamu nah bener, jadi ownernya ini harus turun gitu ya karena dia beli sayanya gitu kan. Nah kemudian yang nampar saya itu ya tadi ketika saya punya mentor di perusahaan ini di network marketing ini dapat bonus di bulan ke-8 dia. Jadi di sini kan mulainya tuh dari bulan November ya. Pada suara nyaring. eh Dapat 575 juta bonus tahunannya di bulan ke-8. Saya bilang, "Ih, saya kerja belum pernah loh dapat bonus tahunan ratusan juta." Beneran loh di tahun 2010 tuh padahal aku tuh karyawan karyawan yang diandalkan gitu. Tapi kalau di bawah 500-an saya pernah lah ya dapat. Tapi tuh kalau 575 juta pada saat itu belum dapat itu yang nampar saya kamu. Nah, terus saya tetap sibuk dengan bisnis saya ini. Tiba-tiba beliau 2 bulan lagi, artinya di bulan ke-10 beliau dapat bonus 1,5 miliar bonus tahunannya. Belum bonus hariannya pernah kasih lihat ke saya 8 juta, 10 juta harian, ya. Belum bulanannya di 50 juta. Jadi, waduh, saya bilang sementara saya lagi fokus gitu ya itu membuat saya sholat istiqoroh ya berkali-kali sampai saya mantap. Jadi teman-teman harus cari why-nya kenapa di sini. Kalau why-nya kuat, terus teman-teman udah bertanya sama Allah ya. Terus kalau kayak leader saya kan, beliau Kristen, beliau ketemu pendetanya, terus sudah yakin, ya Alhamdulillah ya.
ada ujian kita tuh akan kuat teman-teman. Saya jadi ingat Mbak Mona untuk insert ya. Kalau jadi karyawan teman-teman, ujiannya kan ada office politik, kemudian naik gajinya nggak besar, tapi juga ada kenaikan pangkat, teman-teman nyaman setiap bulan. Itu ujiannya karyawan ya plus minusnya. Kalau ujiannya pengusaha dapat income berlipat-lipat ya kan, dapat project banyak ya, brandnya semakin kuat. Tapi tiba-tiba ada di satu masa di mana, duh gimana ini caranya? Misalnya dapat proyek lagi gimana nih caranya? Gimana sistem ini walaupun nggak ada kita bisa berjalan? Itu ujiannya. Di network marketing ada juga ujiannya, Kamona. Misalnya produk udah disiapin gitu ya. Kemudian kita dapat ownernya juga baik tadi udah diceritakan. Tripnya bagus ya. Tapi tadi kan saya udah ceritakan dari awal, butuh mental yang bahkan lebih kuat dibanding saya jadi pengusaha. Ini yang teman-teman kadang-kadang belum apa-apa udah nyerah. Nah, kenapa? Karena income-nya memang jauh lebih besar. Dan tadi mentor saya itu ya udah menyentuh yang angka Mbak Mona sampaikan, udah di 22 juta per hari. Dan itu ada 3 orang gitu ya di mentor-mentor saya ini, yang dua bahkan rumahnya deket saya. Jadi saya bisa cek. Yang dekat rumah saya ini 22 juta per hari ya. Kemudian yang namanya Pak Budi Darwin rumahnya dekat saya juga ya, sama-sama di Tangerang maksudnya, itu 44 juta Mbak Mona per hari. Yang kebayangkan, jadi ada banget. Keren banget, luar biasa ya. Jadi sangat memang worth it lah untuk diperjuangkan. Dan tadi seperti yang Mbak Anis katakan ya, kalaupun ada handicapnya, ada challenge-nya, ya nggak usah drama gitu. Karena untuk mendapatkan hasil yang wow banget ya. Aduh, saya mendengarkan aja jadi udah bergetar-getar. Ya, teman-teman saya juga gimana nih teman-teman ya? Pengen tahu responnya teman-teman ya setelah tadi diceritakan oleh Pak Anies ya. Beliau 6 tahun sudah lebih dari tadi aja katanya 2 tahun pertama berarti 3 miliar itu sekitar 2 tahun 3 tahun pertama gitu Mbak Anies. Iya betul, 3 tahun Betul ya. pertama. Dan Mm-mm. sekarang kepo banget, iya, luar biasa ya teman-teman. Nah, Mbak Anies, kalau kita bicara tentang modal, ada kemungkinan juga itu kan tadi ngomongin yang berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, modal bisa hilang dong ya, berarti ya, rugi dong ya, modal hilang 30 Enggak, juta enggak. tersebut. Enggak ada yang hilang di sini karena kan modalnya Maksudnya gimana? diminum. Ya Maksudnya pertama gimana? kan uangnya tuh nggak hilang ya. Kalau kita misalnya kayak saya lah jadi pengusaha ya, ada gitu ya miliaran untung. Kemudian mulai dari oh ini tidak profit sekian, tidak profit sekian. Kalau kita udah di level udah mengalami beberapa ujian itu kayak biasa aja sih, gitu ya, biasa aja. Nah kalau di sini bahkan nggak hilang karena kan produknya kita minum kamu nah. Nggak ada loh. Tadi kan kalau kakak beli produk ayam terkenal, itu kan kakak nggak bisa jualan ayam itu. Tapi di sini kan kita bisa dan nggak hilang gitu. Bahkan misalnya setahun dicuekin, terus setelah itu akan jalan, ya masih bisa. Cuma justru di sini menurut saya adalah yang teman-teman harus hati-hati karena nggak ada target. Jadi semuanya tuh dari diri sendiri gitu. Makanya kenapa sih di network marketing tuh saya kisah nyata ya. Kalau teman-teman mau sukses di sini bahkan harus lebih kuat dari pengusaha. Karena tuh semuanya ujiannya ada di diri sendiri. Jadi sebetulnya kalau mau santai juga nggak ada masalah, orang nggak ada yang negur kan, bisnis bisnis sendiri kan. Tapi kan kita tidak akan bisa menduplikasikan. Saya juga bukan pemain network marketing yang hebat ya, tapi eh, ujian itu ya udah dijalanin aja gitu. Pokoknya intinya jangan drama lah, mau jadi karyawan, jadi pengusaha. Bolehlah drama sedikit-sedikit, yang namanya kita manusia ya, tapi harus cepet switchnya. Gitu sih kamu, nak. Nggak hilang, tenang aja. Oke, jadi kalau misalnya nih saya masih karyawan ya, Mbak Anies, dengerin seperti ini, wah tertarik nih. Saya terus akhirnya saya invest ya tadi ya harga 3.750.000, tapi kemudian wah sibuk banget kebetulan harus banyak A B C D Z 6 bulan nggak diapa-apain ini uang masih ada ya. Artinya Iya, modal nggak hilang ya, dan tadi berarti produknya saya konsumsi yang tadi yang Mbak Anis katakan ya, ini produknya luar biasa Mbak Anis ya, betul, dari betul. Jepang ya, Betul, dari Jepang. Pokoknya orang kalau di infoin dari Jepang biasanya udah pada tahu lah bahwa ini keren gitu kamu, nah. secara spesifik lah, atau boleh spill apa sih yang membedakan yang produk ini berbeda banget sama yang lain. Apa tuh yang jadi gacuannya dari si si mark apa si MLM ini nih, Mbak Anies jadi kepo nih.
Oke, ya karena saya kan sudah menggunakan produk kesehatan itu bisa dibilang udah 20 tahun ya teman-teman. Dari usaha saya masih muda karena saya jagain kesehatan suami ya. Suami itu ada tekanan darah tinggi gitu. Terus beliau dulu hobinya makan. Nah, itu saya pakai dua produk Amerika, itu bagus-bagus juga. Angkanya juga lumayan terus juga pakai mesin air itu dari Jepang. Nah, yang membedakan di sini ada sertifikat paten satu kamu nak. Jadi paten itu pasti terjadi. Nah, kemudian kalau sakit itu kan ada dua PR-nya. Satu adalah regenerasi sel yang tidak berjalan sesuai dengan harapan gitu ya. Kenapa ya? Karena pola hidup, ada stres, ada pola makan, ya ada memang sunatullah alokasi ujian sakit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persoalan usus. Usus yang tidak bersih kenapa? Karena pola makan lagi gitu ya. Jadi banyak lemak, kemudian polusi udara. Nah, produk kita ini patennya pembersihan usus dan pembersihan darah plus regenerasi sel. Maka self healing kamu nak. Jadi ini bukan obat gitu. Dan itu tadi dengan saya sudah menggunakan sebetulnya yang saya gunakan tuh banyak ya, tapi dua merek dari Amerika, satu mesin dari Jepang dan yang ini itu saya bisa merasakan. Artinya diuji coba di badan saya kan udah 20 tahun, berarti saya sudah meriset tuh selama 20 tahun tanpa sengaja kan. Jadi ini Ya. memang saya rasakan di badan saya dan juga keluarga paling keren sih. Berarti kalau secara produk unique selling proposition-nya jelas ya. Dia Jelas punya banget. distinguish, punya keunggulan yang tidak dimiliki sama yang sejenis begitu, Mbak Anies, lebih kurang. Iya, betul Kak Mona. Karena kita main di stem cell terapi. Kalau Hmm. teman-teman itu eh, kayak saya juga pernah ya, suami saya pengen saya ajak stem cell terapi. Harga termurah itu di 150 juta Kak Mona. Itu dokternya di Menteng namanya dokter Karina itu paling murah karena memang 125 atau 150 itu 4 kali stem cell diambil dari perut kita. Jadi perut kita itu diambil dulu lemaknya, kemudian diolah, kemudian nanti kita datang lagi selama 4 kali ya untuk di stem cell. Kemudian dua kalinya dapat PRP. Itu paling murah loh karena di tempat lain itu 1 kali stem cell antara 75 sampai 150 juta 1 kali stem cell. Ya, teman-teman nanti bisa searching deh. Dokter Karina itu memang paling murah karena beliau tuh kan ibunya kena kanker dan nggak mau pakai obat gitu, pakai kemo. Jadi dia pakai terapi stem cell untuk penyembuhannya. Jadi beliau pulang ke Indonesia itu pengen mendedikasikan stem cell yang murah meriahnya juga segitu, Kak. Nah, di sini jauh lebih cuma Luar main di biasa angka ya. tadi kan 3.750 udah pembersihan usus, pembersihan darah dan satu lagi regenerasi sel plus dan lain-lainnya ya. Kayak benerin hati itu yang detailnya kalau teman-teman join lah nanti ketemu aja dengan pengundang. Rata-rata teman-teman di sini ada yang dari HRD kan. Saya dari HRD teman-teman. Orang HRD itu di awal kalau terjun ke bisnis banyak pertimbangan kayak saya. Tapi kalau nyemplung ketagihan teman-teman. Kuncinya apa? Kuncinya ikhlas aja main sebagai pengusaha atau di profesional network marketing. Karena kamu nah di profesional network marketing salah satu selain mental adalah gengsi, ya kan? Nah, itu semua obatnya adalah kalau kita punya wayang kuat. Nah, saya mau sedikit ceritakan ya, kenapa saya punya wayang kuat. Jadi, saya dan suami ini punya cita-cita, teman-teman. Cita-cita saya, ya apa ya? Gimana caranya cerita tapi nggak ria tuh nggak gampang ya tapi intinya gini lah kalau untuk dunia itu kayaknya udah banyak banget lah ya Allah kasih ke teman-teman semua juga karena kalau kita kejar dunia nggak akan habis-habis tapi saya tuh cita-citanya adalah misalnya saya punya amalan yang nanti saya meninggal anak saya ngejalanin amalan itu dan saya udah siapin uangnya. Nah, itu misalnya teman-teman kan banyak tuh yang memilih pengen sedekah apa ya ada teman-teman yang pilih ada teman saya tuh ya trainer sedekah janda gitu senengnya karena dia punya ibu single parent. Ada yang pilih teman saya itu sedekah anak yatim atau sedekah umroh ya. Nah, saya pengennya saya nggak akan ceritakan saya tuh sedekahnya apa gitu ya. Tapi saya pengen kayak Utsman bin Affan sih. Ketika saya meninggal, saya udah bilang sama anak saya ini kamu latihan dari 5 dulu. Saya udah siapin uangnya. Jadi dia nggak bingung uangnya gitu. Jadi itu yang saya tuh kenapa nggak pernah capek itu karena cita-cita saya itu. Karena kalau untuk dunia tuh ya di usia saya saat ini kayaknya udah dapat semua walaupun banyak yang jauh lebih kaya dari saya gitu. Kan orang tuh kan nggak puas kalau dunia. Ya rumah saya begini aja, rumahnya orang lain kan banyak yang lebih besar. Tapi yang saya kejar tuh itu sih.
Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Wah, jadi berarti kalau saya bisa sampaikan ya, ini kita sudah hampir habis ya di akhir perjumpaan soalnya. Jadi yang saya bisa sampaikan ya, bahwasanya memang ini worth it banget untuk income kedua ini dan benar-benar bisa mengalir terus-menerus tadi ya. Mbak Iya, Anies sesuai dengan semalam aja judul mengalir kita. Kak. Lagi saya tidur mengalir jam setengah satu pagi. Dan itu Luar biasa. iya, betul. Nggak bisa juga di stop ya, mengalir terus ya. Iya, Pipanya soalnya udah ada alhamdulillah. ya. Dan mengalir Luar ke suami, biasa. ke saya, dan ke anak saya Oh, jadi artinya ini bisa ketika kita juga, tidur. ya Iya, ini artinya bisa juga bisnis ini, padahal misalnya menjalankan kita, tapi juga bisa membantu keluarga yang lain. Begitu maksudnya Mbak iya, Anies. iya. Nanti untuk yang mau serius kita kasih tahu strateginya. Jadi biar Wow, di spill-spill Masya aja. Allah. Iya, Dan iya, iya, bisa keren banget. diwariskan. Makanya tadi kan, kenapa uangnya udah saya siapin karena saya bisa wariskan. Jadi nak kamu jalanin ini nih, uangnya udah saya siapin. Someday kan saya meninggal kan. Maksudnya semua orang pasti meninggal sih. Betul, betul. Gitu. Gitu sih Kak. Wow, luar biasa. Nah, Mbak Anies, ini kalau kita bicara tentang perusahaannya, tadi kan dari Jepang ya. Nah, sementara kalau di Indonesia sendiri udah berapa tahun sih? Dan kalau melihat, ya ini mohon maaf ya, saya bertanya ya, karena kan kita ketahui juga banyak juga MLM yang besar akhirnya ya terjadi kemudian penurunan ya, kemudian juga akhirnya stagnan gitu ya. Dan juga ada beberapa MLM yang akhirnya bahkan ada yang udah besar akhirnya ditinggal karena terjadi tiba-tiba perubahan sistem gitu. Iya. Nah, ini udah berapa tahun ini MLM yang Mbak Anis jalankan? Dan kemudian kira-kira prospek ke depannya kayak apa sih kalau melihat ketahanannya, kemudian possibility, opportunity-nya gitu. Ya, jadi ini sudah 8 tahun teman-teman, ya udah 8 tahun. Kemudian kekuatannya di mana berkali-kali itu mendapatkan penghargaan Product of the Year. Karena tadi ya produk nggak usah diceritain lagi lah. Nanti teman-teman kalau yang belum bergabung silahkan riset produknya ya. Kemudian yang kedua adalah terpilih sebagai pembayar bonus tertinggi. Itu kalau bertanya tentang ketahanan ya. Tadi saya udah ceritakan ke spill dari perusahaan di Zoom ketika Ramadan tuh pernah bayar bonus sehari 119 miliar dan pernah 130 miliar, yaitu naik turun lah karena bonus kita harian ya. Kemudian terpilih sebagai MLM of the Year di tahun lalu, CEO of the Year, banyak lah ya. Kemudian yang keren juga ketahanannya dari mana, memang ownernya nggak fokus pada profit aja. Ketika pandemi kan itu produk jadi langka. Saya aja sampai memilih nggak minum. Kadang-kadang ya udahlah untuk yang sakit. Itu ownernya tuh mengirimkan nggak dengan kapal lagi tapi dengan pesawat. Jadi perusahaan yang dapat rekor muri karena mengirimkan produk dari Jepangnya dengan pesawat. Itu kalau dengan pesawat itu udah sebetulnya mungkin nggak profit ya. Dan tadi saya ingat di Raja Sedekah itu ketika di awal-awal belum untung beliau sedekah 1,5 miliar untuk baju pandemi yang washable yang bisa dicuci. Tempat lain kan baju pandeminya sekali pakai buang ya. Dan ketahanan perusahaan ini dari mana? Salah satunya adalah semua gedungnya itu dibeli Kak Mona. Jadi nggak ngontrak. Jadi jangan khawatir lah ya. Kan tadi ya udah komisarisnya Tuhan, beliau Raja Sedekah. Jadi yang paling nampar saya Kak Mona, misalnya kita kalau lagi Ramadan lagi fokus bagi-bagi sembako. Beliau itu ketika Ramadan walaupun bukan Islam ya, beliau tuh lagi bangun 50 rumah gratis. Kemudian istri beliau tuh fokusnya bangun 100 rumah yatim. Sementara kita nih lagi mikir gimana ya mau bikin sedekah anak yatim rame-rame. Itu masih mikir kan di sebuah komunitas. Jadi beliau tuh misalnya udah bikin 10 berarti masih ada 90. Nanti minta tolong lagi GM-nya di mana yang ada rumah yatim kayaknya jelek banget, dirubuhin, dibangun yang bagus. Udah 10 berarti 11. Jadi benar-benar di belakang pintunya itu di list. Dan itu di seluruh Indonesia. Itu sih teman-teman kalau dari situ ya insya Allah nggak diragukan lah ya. Aduh, speechless ya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbak Anies ya. Belum pernah ketemu dengan tipe pemimpin ya, tipe owner seperti itu ya. Ya insya Allah tadi eh, ya karena didukung dan di backup langsung oleh Allah berarti ya, oleh Tuhan ini ya. Jadi apa namanya benar-benar mudah-mudahan ini benar-benar juga bisa berjalan sangat-sangat makin lama makin possibility-nya malah makin bisa naik ya. Apalagi tahun lalu tadi banyak dapat penghargaan tadi ya Mbak Ani sampaikannya. Oke, Iya. satu lagi Mbak Ani sebelum nutup ya.
Ini bagaimana dukungan manajemen nih? Artinya apa namanya? Kita memahami ya kalau kita bicara tentang jaringan kan darahnya itu adalah di pertemuan. Nah, kalau misalnya nih saya kebetulan kan katakan saya di Jakarta nih Mbak Anis ya. Dan saya mungkin punya teman yang hebat juga tapi di luar daerah gitu ya. Nah, ini gimana ya? Apakah ada dukungan manajemen di sini untuk bisa bantu saya? Dan plus saya dengar katanya dalam waktu dekat ini akan ada acara besar gitu di mana Mbak Anies mungkin bisa di spill-spill. Iya, oke. Baik, Kak Mona, terima kasih. Pokoknya kalau dukungan manajemen, mungkin saya ulang lagi dari produk, dari bonus, kemudian misalnya temannya jauh ya, pertemuan-pertemuan Zoom, bahkan kita juga termasuk mendapatkan rekor muri juga ya, yang melakukan pertemuan online dan offline di dalam 1 tahun, itu kita pernah mendapatkan. Karena kan darahnya adalah di pertemuan. Belum lagi kami punya GM itu benar-benar keliling, turun dari satu kota ke kota lain bantuin prospek. Nah, itu belum pernah ada tuh di tempat lain GM mau bantuin prospek. Dan kalau minta waktu juga ya alhamdulillah selama ini selalu diberi waktu. Nah, teman-teman ada satu event besar ya yang dimana Kamona juga akhirnya menjalankan bisnis ini dengan serius dari event ini namanya adalah Spirit of Samurai ya. Dilaksanakan di Makassar tanggal 26 April. Nah, pastikan teman-teman hadir di sana, tanya kepada pengundangnya ya. Kalau teman-teman beberapa ini dari komunitas HRD, silakan hubungin pengundangnya ya. Seorang HRD kayak saya yang bukan orang sales pun, ya alhamdulillah ya atas izin Allah bisa jalankan ini dan saya masih harus banyak belajar lagi untuk bisa lebih baik. Kurang lebih seperti itu Kakak Mona, sukses buat teman-teman Masya semua. Allah. Terima kasih Mbak Anies untuk obrolannya luar biasa. Wow, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah ini sesuatu yang benar-benar sesuai dengan judul kita tadi, ya, adalah income kedua. Kalau teman-teman memutuskan income pertamanya sekarang masih bekerja di perusahaan atau sekarang punya bisnis, ini income kedua yang akan terus mengalir dengan modal yang sangat-sangat kecil, kemudian tidak ada resiko, artinya itu tadi katakan Mbak Anies ya, bahwa nggak hilang itu uangnya, bahkan kalau kita sekarang lagi sibuk mengerjakan yang lain juga nanti masih bisa dijalankan. Kemudian tadi luar biasa ya, produknya sudah no doubt ya, ini benar-benar sudah punya paten fungsi, kemudian juga ini karena dari Jepang, kita tahu bagaimana Jepang menjaga kualitas. Selain itu juga teman-teman tadi ownernya juga luar biasa, owner yang sangat-sangat humble, owner yang takut Tuhan, yang benar-benar tadi punya cita-cita yang sungguh mulia. Dilanjutkan kemudian juga teman-teman income-nya nggak main-main, ya income-nya luar biasa ini sangat-sangat possible ratusan juta per bulan, kemudian juga per tahun bisa berapa miliar dan sudah banyak banget orang yang menghasilkan miliaran ya lewat bisnis itu. Kemudian juga teman-teman tadi mengenai tripnya juga, wah seru banget ya. Aduh enak banget nih, pergi tinggal nenteng koper aja nggak mikirin yang lain lagi. Terus kemudian juga teman-teman selain itu adalah tadi dukungan manajemen. Jadi di mana-mana sangat-sangat support. Rasanya udah lengkap banget ya Mbak Anis ya. Ini bisnis jadi kita sebenarnya udah nggak mikirin produk, kita udah nggak mikirin distribusi karena semuanya sudah well done. Tinggal kita nyiapin tadi ya Mbak Anis ya, mentalitinya kita, mentality kita 4 kali lipat tadi kalau sekarang kita masih bekerja di kantoran dan salah satunya juga adalah gengsinya turunin deh tuh lepas deh tuh gengsi ya karena ini juga tujuannya mulia sekali bisa membantu banyak orang melalui kata-kata kita untuk mereka jadi paham bahwa ada alternatif terbaik ada alternatif yang patut dipertimbangkan untuk menjadi lebih sehat dan juga untuk menjadi semakin sejahtera gitu kali ya Mbak Anis ya untuk penutupnya ya. Iya Kak Mona, terima kasih. Makasih banyak, Dadah. Mbak Anies. Teman-teman, sebelum kita tutup, boleh dong tolong tulis di kolom komen apa yang teman-teman dapatkan dari obrolan kita di malam hari ini. Ini sebagai masukan buat kami juga dan sekali lagi teman-teman kami mengucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya teman-teman. Semoga dapat insight yang luar biasa ya teman-teman. Semakin semangat lagi karena kalau Mbak Anies bisa, kenapa kita enggak ya dapetin miliaran ya. Ya, dan artinya tadi yang juga jangan lupa adalah menyiapkan wadah untuk siap menerima miliaran tadi. Jadi penuh dengan kebahagiaan, ikhlas, kemudian mulai berpikir besar, siap menerima miliaran tadi. Oke, teman-teman, sebelum tutup boleh ya, pengen tahu nih apa tanggapan teman-teman untuk Zoom kita di malam hari ini. Boleh dong, tolong tulis di kolom komen kita bacakan dulu ya, Mbak Anis ya, Ya, sebelum kita silakan. tutup ya.
Silakan teman-teman. Dapat banyak ilmunya ya, Kak Mona. Thanks Mbak Kak Anis. Oke, dari Ibu Sri Hartini. Makasih juga ya, Bu Sri Hartini sudah hadir. Yang lainnya bagaimana teman-teman? Silakan tulis di kolom komen. Kayaknya pada speechless kali, nulisnya mau banyak nih. Karena insight-nya banyak banget sih Mbak Anis ya. Luar biasa ini dan wah jadi makin semangat deh pokoknya ya. Siap duplikasi untuk memperbesar why-nya. Oh iya tadi big why. Karena memang ini challenge yang berbeda jadi memang butuh kuat banget ya why-nya tadi ya. Karena apanya? Tadi Mbak Anis tadi salah satunya yang saya ingat adalah untuk persiapan ketika Mbak Anis nggak ada ya sebuah apa misi yang nanti diteruskan kepada anaknya ya. Misi yang bisa mengalir terus pahalanya ya sedekah jariahnya Masya Allah. Yang lain bagaimana nih? Baru dua nih Sri Hartini ya kemudian Kak Ferza pengen jadi ahli sedekah, ahli wakaf, amin, amin. Teman-teman yang lain bagaimana pandangannya, kesan-kesannya untuk Zoom kita malam hari ini ya. Thank you Kaita Faiza dan teman-teman yang tertarik boleh nanti undang sorry, boleh teman-teman hubungi pengundangnya. Kayaknya sih lebih cepat lebih baik ya Mbak Anis ya untuk segera bergabung ya. Karena Iya, karena betul. kalau misalnya tunggu lama-lama gimana tuh? Lebih cepat lebih baik ya. Karena apa? Lebih cepat lebih baik nih, Mbak Anies. Ya, karena begini. Oh ya, jadi itu benar banget kamu. Nah, jangan tunda satu hari pun ya. Jadi kayak saya waktu itu kan nggak ngerti juga karena sebuah produk saya beli aja gitu ya. Ternyata di jaringan saya ini saya ketemu seorang yang jadi legenda lah ya. Beliau kalau yang sudah gabung namanya Kak Riana. Kalau itu saya tunda satu hari, ya Kak Riana tuh nggak ada di jaringan saya. Dan Kak Riana ini income-nya kemarin kan Kak Mona berapa ya? Itu jauh 18 miliar ya. Itu berapa kali lipat dari income saya. Jadi bisa orang di bawah jaringan kita itu income-nya pesat. Nah, cuma karena saya tidak menunda, saya dapat jaringan yang kuat. Kalau saya tunda aja satu hari, saya nggak dapat teman-teman. So, dengan jangan tunda satu hari pun, segera ambil keputusan, ya. Jadi bergabunglah dengan komunitas positif ini. Karena yang penting positifnya, Mbak, produknya, vibes-nya, ya, berkah gitu. Gitu, Mbak Mona. Amin. Wow, thank you ya. Saya ngeliat juga wajahnya Mbak Anies juga luar biasa ya. Ini semangatnya, full of energinya. Ya, nggak menyangka tadi sempat menyebutkan usia ya. Wah, pokoknya nggak menyangka banget dan ada kenyamanan, ada ketenangan, kebahagiaan bisa berkumpul dengan orang-orang yang vibes-nya juga luar biasa. Teman-teman, sahabat semua, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya dan teman-teman sampaikan apa yang teman-teman sudah dapatkan hari ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Siapa tahu ya Mbak Anis ya melalui teman-teman maka berubahlah nasib orang tersebut. Dia bisa sekarang mendapatkan kesempatan untuk bisa semakin sehat, semakin bermanfaat, termasuk juga dia punya kesempatan untuk bisa membantu ya, mensupport keuangan keluarganya. Siapa tahu kan, kita nggak ada pernah tahu ya. Oke teman-teman, Mbak Anies sekali lagi terima kasih ya untuk kehadirannya malam hari ini. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mona. Terima Terima kasih. kasih. Kak Terima Anis, kasih Sama-sama Kak teman-teman. Ita. Kak Nani. Yo, Assalamualaikum. Semuanya. Makasih Makasih Mbak Wani, semuanya. Ya, terima kasih makasih. Bu Selamat Wani. istirahat ya. Ilmunya bagus, ilmunya keren. Terima kasih. Terima ditunggu jadwal kasih. berikutnya. Iya, siap, siap, siap. Oke, Makasih sampai Terima Kak kasih Ita, jumpa. Kak Kak Mona, Nani. Kak Anies. Terima Sukses. kasih Pak Iya, Gatot yang Om Gatot, 59 ya. makasih. Ya, terima kasih Ibu Zakia, Kak Zakia, terima kasih. Masya Allah. Oke, saya izin live ya, Oke, teman-teman. sama-sama izin N ya. Yuk, makasih semuanya izin Terima kasih. N. Terima kasih Mbak Assalamualaikum En. warahmatullahi Kasih wabarakatuh. Assalamualaikum. Mona, Ya, Kak baik. Ines. Waalaikumsalam.